Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dari kelas AB. Di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk menyelesaikan tugas UTS. Jadi yang pertama itu definisi audit yang saya ketahui dan mengapa saya berpendapat seperti itu. Yang auditing yang saya ketahui itu merupakan kegiatan kita memberi opini berdasarkan asasi dan juga hasil dari bukti-bukti yang kita peroleh yang nanti itu akan dievaluasi. Dan auditing ini juga merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan, baik pemeriksaan berupa laporan keuangan, struktural ataupun manajemen suatu entitas. Dan juga mengapa saya berpendapat seperti itu merupakan hasil kesimpulan dari berbagai macam referensi yang saya dapatkan mengenai definisi auditing dan juga merupakan hasil penjelasan dari dosen. Dan yang kedua itu tahapan audit menurut ISA dan mana yang paling penting. Jadi ada 3 tahapan audit berdasarkan ISA. Yang pertama dari risk assessment, yang kedua ada risk response, yang ketiga itu dari reporting. Jadi yang paling penting itu adalah risk assessment, karena menurut saya sebelum kita memperoleh bukti ataupun melakukan membuat laporan keuangan, kita harus mengetahui lebih dulu dan memahami entitas tersebut atau klien yang nanti akan kita auditi. Jadi sebelum kita mendapatkan ataupun mencari buktinya, jadi kita harus memahami bisnis dan lingkungan dari klien yang nanti akan kita auditi. Dan yang soal ketiga itu ada mengapa apakah saya bisa menjadi auditor, dan berikan alasannya. Menurut saya pribadi bisa menjadi auditor karena memiliki pendidikan yang masih satu arah. Tetapi auditor itu juga harus memiliki pengalaman serta sertifikat kompetensi. Jadi seseorang harus ingin menjadi auditor itu juga harus memiliki pengalaman serta sertifikat yang kompeten yang nanti itu bisa menunjukkan bahwa auditor tersebut dapat kompeten untuk memeriksa auditnya tersebut. Dan yang keempat itu ada prinsip kode etik, dan mana yang paling sering dilanggar berdasarkan fakta atau contohnya. Jadi kode etik yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama ada integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan juga perilaku profesional. Dan yang mana yang paling sering dilanggar menurut saya itu integritas, karena integritas itu kan harus kita berdasarkan sifat yang jujur dan juga lugas. Dan berdasarkan saya cari-cari itu ternyata masih banyak oknum-oknum tertentu yang melakukan rekayasa terhadap hasil auditnya, entah itu dari kesengajaan sendiri ataupun dari tekanan pihak auditinya. Dan juga karena berdasarkan beberapa harus dengan kejujuran itu masih bisa tidak dilakukan dengan adanya kegiatan kayak semacam suap menyuap. Contohnya itu ada PT Garuda. Berdasarkan analisanya itu ternyata ada dari pihak akuntan publik yang melakukan rekayasa terhadap audit terhadap laporan yang diaudit tersebut, dan itu merupakan dan mengakibatkan melanggar dari prinsip kode etik tersebut. Dan yang kelima itu akun dari akun Family Mart yang sekiranya itu memiliki risiko yang paling tinggi. Yang menurut saya itu karena berdasarkan Family Mart memiliki akun persediaan yang banyak dan atau barang-barang dengan segi harga yang berbeda dan juga berbentuk yang berbeda, jadi akun persediaan yang memiliki risiko yang tinggi. Contohnya, dan risiko bawaannya itu karena tadi banyaknya bentuk ataupun segi harga yang berbeda, itu bisa mengakibatkan risiko tinggi ataupun risiko kesalahan penilaian. Dan yang kedua itu ada risiko pengendalian yang dimana kan sekarang udah banyak sistem pembayaran atau payment itu melakukan barcode ataupun mobile banking. Jadi jika kita nggak bisa mengendalikan teknologi tersebut, itu juga bisa mengakibatkan munculnya risiko pengendalian. Tetapi dengan teknologi tersebut pun kita juga bisa mengurangi risiko tersebut dengan adanya kita mengendalikan teknologi. Dan yang terakhir itu ada risiko deteksi menyangkut dengan tadi risiko pengendalian. Jadi kita harus memeriksa antara data fisik dan juga data yang ada di sistem. Jadi kita harus mendeteksi dan memeriksa kedua hal tersebut untuk mengurangi risiko deteksi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.